Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom saudara. Apa kabar saudara pagi hari ini? Saya percaya kesetiaan Tuhan selalu ada buat setiap kita, tidak pernah meninggalkan kita. Sebab Dia Bapa yang setia, selalu ada bersama dengan kita. Dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Saudara, pagi ini mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Mari kita awali hari ini dengan menaikkan pujian dan sembah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baru bagi setiap kami. Pagi ini kami rindu menaikkan pujian dan sembah kami. Kami bawa hanya yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Berkenanlah atas setiap pujian kami yang kami naikkan dengan segenap hati kami. Ya sungguh mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta,
Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan, Kau tunjukkan kesetiaan-Mu. Kau sediakan segala yang ku perlu, sebab Engkau mengasihiku, sebab Engkau gembala yang baik, sebab Engkau Bapa yang baik yang mengasihiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan pujianku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami. Terima kasih. Kau selalu ada menolong kami, Kau selalu ada menuntun langkahku, membimbing aku Tuhan. Terima kasih. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Engkau yang menjadi jawaban bagi kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya tempat kami berharap. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk uluran tangan-Mu yang selalu tersedia bagi kami. Terima kasih Engkau selalu mengangkat kami saat kami jatuh Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami, selalu tepat pada waktunya. Pagi hari ini kami membuka hati kami Tuhan. Bekerjalah, berbicara bagi setiap kami Tuhan. Berkarya dalam hidup setiap kami Tuhan. Ubahkan setiap kami, jamah hati setiap kami, sehingga hidup kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Hari ini saya akan melanjutkan saudara seri
Khotbah yang kemarin saudara bicara tentang rahasia mengalami sukacita. Kalau kemarin kita bicara mengenai sukacita bukan bicara tentang apa yang mengisi tangan kita saudara, tapi tentang siapa yang mengisi hati kita saudara. Ketika kita isi hati kita, penuhi hati kita dengan kehadiran Tuhan, maka sukacita itu akan mengalir dalam hidup setiap kita. Hari ini saya akan bicara tentang poin yang kedua saudara, bicara tentang sukacita. Sukacita adalah bagaimana kita tetap mengalami damai sejahtera sekalipun kita ada di tengah masalah. Jadi jangan dibalik ya saudara, jangan kalau saya nggak menghadapi masalah pasti saya sukacita. Bukan, seringkali kita berpikir kalau aja masalah-masalah saya hilang, mungkin saya bisa bersukacita. Tapi sukacita yang sejati tidak menunggu semuanya jadi perfect dulu saudara. Nggak menunggu semuanya jadi sempurna dulu, jadi sesuai apa yang kita inginkan. Tapi justru sukacita yang sejati akan tetap hidup sekalipun di tengah masalah, di tengah badai, bahkan di tengah kekacauan saudara. Ya, sukacita tidak kita temukan dalam kehidupan yang tanpa badai, tapi justru kita temukan ketika kita tetap bersama dengan Yesus sekalipun kita ada di tengah badai. Saya mau ajak kita buka ayatnya bersama dalam Yakobus 1 ayat yang kedua sampai 3. Firman Tuhan katakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah saudara, saya percaya ayat ini bukan mengajarkan kita untuk jadi denial ya saudara, ketika ketika mengalami pencobaan lalu kita tetap harus bahagia, bukan saudara. Tapi justru mengajarkan kepada kita sebuah perspektif saudara. Kita sedang diajarkan bahwa sukacita ini bukan berarti kita berpura-pura bahwa hidup ini mudah, bahwa hidup ini gak ada masalah. Bukan saudara. Tapi kita sedang diajarkan bahwa sukacita berarti kita percaya bahwa sekalipun kita sedang ada dalam pencobaan, sekalipun kita sedang ada dalam tantangan, tapi kita percaya bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Ya, saudara, sukacita ini dan damai sejahtera tidak lahir dalam kenyamanan saudara, seringkali. Ya, tapi sukacita yang sejati seringkali lahir di tengah-tengah badai, di tengah konflik, bahkan di tengah tantangan. Kita seringkali menginginkannya laut yang tenang ya saudara. Tapi terkadang Tuhan izinkan gelombang terjadi dalam hidup kita. Tuhan izinkan badai terjadi dalam hidup kita untuk mengajarkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sampai kita dapat berkata saudara, walaupun aku ada di tengah goncangan, tapi aku tetap bersuka cita karena aku tahu Tuhan ada bersama dengan aku. Yohanes 14 ayat ke-27 katakan saudara, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini Yesus katakan saudara. Kalau kita melihat ayat ini ya saudara, dan damai sejahtera yang Yesus berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu, ya. Apa bedanya saudara? Dunia memberikan damai sejahtera kepada kita ya, ketika masalahnya hilang atau masalahnya selesai. Benar gak saudara? Itu damai sejahtera yang dunia berikan. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita akan tetap tinggal, akan tetap ada dalam hidup kita bahkan sekalipun masalahnya masih ada. Sekalipun kita ada di tengah goncangan, di tengah tantangan, di tengah badai, damai sejahtera dari Tuhan selalu ada. Itu bedanya damai sejahtera yang datang dari Tuhan dan dari dunia. Nah, saudara, ada sebuah cerita tentang seorang anak yang sedang berjalan bersama dengan ayahnya saudara. Lalu ketika mereka sedang berjalan tiba-tiba hujan turun, hujan yang sangat besar. Pada awalnya anak ini kebingungan ya saudara, dia mau lari, mau cari tempat berteduh. Tapi ternyata ayahnya ini bawa sebuah payung yang sangat besar. Lalu dengan sigap ayahnya ini memayungi anaknya. Dan mereka gak jadi kehujanan ya saudara, terlindung aman dari turunnya hujan. Nah saudara, payung yang dikeluarkan ayahnya ini yang dipakaikan kepada mereka kan tidak menghilangkan hujannya ya saudara.
Bahkan petir tetap ada, kilat tetap ada, tapi payung ini melindungi anak itu. Dalam kehidupan kita, saudara, seringkali Tuhan tidak menghentikan badainya. Ya, seringkali Tuhan tidak menghentikan gelombangnya. Tapi Dia berjanji Dia akan bersama dengan kita. Dan janjinya kita akan tetap aman. Bahkan di tengah-tengah goncangan sekalipun. Sama seperti ayah tadi ketika dia memayungi anaknya. Hujannya tetap ada, saudara. Tapi anaknya aman. Karena ada ayahnya bersama dengan dia. Sukacita adalah ketika kita tahu bahwa sekalipun hujan badai turun, engkau tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Sehingga hari ini kita belajar, saudara, bahwa sukacita gak bicara tentang, kalau tidak ada masalah, saya baru akan bersukacita. Enggak, saudara. Tapi sukacita bicara, walaupun kau sedang ada dalam tantangan, engkau tetap bersukacita. Karena engkau tahu ada Tuhan bersama dengan engkau. Hari ini saya mau ajak kita merenungkan sejenak, saudara, kehidupan kita. Mungkin akhir-akhir ini hidupmu sepertinya sedang mengalami gelombang. Mungkin sedang mengalami sesuatu yang sepertinya tidak diprediksi sebelumnya. Mungkin sedang mengalami sesuatu yang melelahkan dalam hidupmu. Bahkan menghantam hidupmu. Kau sudah mencoba memperbaiki semua masalah dengan caramu. Tapi semakin engkau mencoba, rasanya semakin berat. Rasanya semakin jauh dari sukacita itu. Hari ini saya mau ajak engkau untuk tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Sekalipun badai itu tetap ada, tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Karena engkau tidak sendirian di dalam perahumu. Ada Yesus bersama dengan engkau. Dan ketika ada Yesus bersama denganmu, engkau pasti aman. Hari ini minta Tuhan memenuhi hatimu dengan kehadiran Tuhan. Minta damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hidupmu. Dan ketika damai sejahtera itu memenuhi hatimu, maka sukacita itu akan kau rasakan, akan bangkit kembali di dalam hidupmu. Saya berikan kau waktu sejenak untuk datang kepada Tuhan. Untuk menyampaikan doamu, menyampaikan apa yang jadi kerinduan hatimu kepada Tuhan. Bahkan apa yang menjadi pergumulanmu, kau rasa berat dalam hidupmu, bawa kepada Tuhan. Dia ada bersama dengan engkau dan Dia mendengarkan setiap doamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Hari ini hamba-Mu berdoa, Tuhan, buat setiap umat-Mu, buat setiap mereka yang hari-hari sedang mengalami tantangan, Tuhan, gelombang di dalam hidup mereka, Tuhan, bahkan badai di dalam hidup mereka. Hari ini bawa setiap mereka, Tuhan, untuk tetap tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Bahwa setiap mereka melihat bahwa mereka aman bersama dengan Engkau, Tuhan. Biar setiap umat-Mu mereka bisa bersuka cita, bukan hanya karena badainya selesai, Tuhan, tapi mereka bersuka cita karena mereka tahu bahwa Tuhan yang besar itu ada bersama dengan mereka. Karena mereka tahu bahwa ketika Tuhan yang besar itu ada bersama dengan mereka, maka mereka aman di dalam perlindungan Tuhan, aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Mau berdoa, Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang hari ini sedang bergumul, Tuhan, yang sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, badainya terlalu besar buat hidupku, Tuhan, rasanya ini terlalu berat buat aku. Tapi aku mau memutuskan untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena aku tahu bahwa ketika Tuhan ada bersama dengan aku, maka tidak ada yang perlu ku khawatirkan, tidak ada yang perlu ku takutkan. Karena Engkau, Tuhan, yang sanggup melakukan perkara besar di dalam hidupku. Aku berdoa setiap umat-Mu yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, Kau mampukan mereka, penuhi hati
hati mereka dengan damai sejahtera dari Tuhan. Penuhi hati mereka dengan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Damai sejahtera yang bukan berasal dari dunia ini, tapi damai sejahtera yang abadi, yang kekal itu Tuhan, yang datangnya dari Tuhan, yang akan menolong mereka, menguatkan mereka Tuhan, bahkan membuat mereka tetap tenang Tuhan sekalipun mereka ada di tengah badai. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang ada dalam pergumulan dalam hidup mereka Tuhan, mereka yang sedang bergumul dengan keadaan finansial mereka Tuhan, bergumul dengan pekerjaan mereka Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, buka jalan bagi kehidupan setiap umat-Mu. Kalau ada kesalahan-kesalahan, kekeliruan yang mungkin sempat kami lakukan Tuhan, tapi biar kami mau mengalami pertobatan Tuhan. Kami mau hidup lebih sungguh lagi, kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Ini yang menjadi komitmen kami Tuhan. Dan Kau buka jalan bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh taat, setiap mereka yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Hamba mau berdoa juga untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka Tuhan. Bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami terima mujizat dari Tuhan. Setiap kami yang percaya, kami yang mengandalkan Tuhan, kami akan melihat kuasa Tuhan, melihat mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang senantiasa dicurahkan bagi kami. Hamba berdoa juga untuk setiap keluarga Tuhan, setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi keluarga mereka, dengan kondisi suami istri Tuhan, hubungan rumah tangga yang hampir hancur Tuhan, hubungan orang tua dengan anak yang hampir hancur Tuhan, bahkan yang sudah hancur sekalipun. Kami percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kasih Tuhan sanggup menjamah setiap umat-Mu. Kasih Tuhan sanggup menjamah hati yang sudah menjadi dingin Tuhan, hati yang sudah menjadi tawar. Sanggup Tuhan pulihkan kembali, balut setiap luka hati umat-Mu Tuhan. Setiap mereka yang hari-hari ini sedang berjuang Tuhan, sedang bergumul untuk bisa mengampuni orang yang pernah menyakiti mereka. Hari ini kasih Tuhan memenuhi hati-Mu, memampukan Engkau untuk melepaskan pengampunan untuk orang yang menyakiti-Mu. Lepaskan pengampunan buat orang yang pernah menyakiti-Mu. Kasih Tuhan lebih dari cukup buat hidup-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami tetap bersuka cita dalam setiap musim kehidupan kami, dalam setiap hal yang sedang kami alami. Biar kami tetap bersuka cita dan menjadikan sukacita dari Tuhan kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Ingat, kita bersukacita bukan karena masalahnya selesai, bukan karena badainya tidak ada saudara, tapi kita bersukacita karena Tuhan yang besar itu ada bersama dengan kita. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus berkati saudara. Shalom. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku